Kembali lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan Ramadan. Episode kali ini masih akan menjelajahi jejak kerajaan Islam Tanah Bugis di Sulawesi Selatan. Goa Talo merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Sulawesi yang berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Makassar. Namun tak banyak yang tahu di balik kemenangan Goa Talo melawan Belanda, Goa Talo dibantu oleh Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo sendiri merupakan sebuah kerajaan yang terbentuk pada tahun 1399. Menurut adat dan kepercayaan, semua raja yang memimpin kerajaan Tanah Bugis harus dipilih oleh kayangan. Namun raja pertama Wajo ditunjuk sendiri oleh masyarakatnya dari hasil musyawarah dan mufakat. Menurut sejarah, penduduk Wajo terbagi menjadi 3 kelompok masyarakat, yaitu petani, nelayan, dan penyuling tuak. Ketiga kelompok masyarakat ini akhirnya bermusyawarah untuk mengangkat seorang raja bernama Laten Ribali sebagai pemimpin yang menyatukan mereka. Puasa gini rasanya, aduh, ujiannya memang berat. Tapi ya ujian-ujian seperti ini tuh, aduh, gimana ya? Pak Ustadz lagi ngapain? Sama Meme. Mas, lagi ngapain ini Meme? Saya di sini, Mas Tukul. Itu siapa? Puasa. Pasti. Diem aja tadi kamu tahu gitu kan? Lempar kamu. Anteng banget. Oh iya. Pak Ustadz, ini hukumnya berhayal tentang wanita di bulan puasa kayak gimana nih? Ngayalin wanita di bulan puasa rasanya. Gimana tuh Pak Ustadz? Mas Tukul. Begini nih, Islam menjawab nih. Kalau kita menghayal di bulan Ramadan itu makruh. Makruh, tapi yang jelas jangan itu dikerjakan, apalagi pas ini di waktu-waktu kita berpuasa. Lebih baik tidak usah gitu ya. Makruh itu kalau dikerjakan Tidak dapat apa-apa, tinggalkan dapat pahala. Saya. Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Dan sekarang saya berada di kota Wajo ya. Nah, sekarang kita sudah di Soraja Malangga. Nah, bersama Ustadz Danu dan Ime. nah, seperti apa nanti saya menilik kerajaan-kerajaan di sekitar Wajo ini. Kita terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Di kota Sengkang, Kabupaten Wajo, ternyata masih terdapat bekas istana yang didirikan oleh Datuk Ranreng Betempola ke-26 yang bernama Andi Makaraka. Ranreng Betempola sendiri merupakan sebutan dari koordinator Raja-Raja Wajo di Betempola. Untuk melestarikan peninggalan-peninggalan kerajaan Wajo, rumah yang dibangun tahun 1933 ini dijadikan sebuah museum yang diresmikan pada 2004 lalu dengan nama Sauraja Malangga. Arsitektur bangunan ini sendiri sangat memperlihatkan kemegahan dari rumah khas Bugis atau rumah panggung. Di rumah ini terdapat benda-benda peninggalan kerajaan seperti keris, tombak, baju adat Wajo, dan lain sebagainya.
Beberapa tradisi pun masih dipertahankan hingga saat ini seperti ritual pencucian benda pusaka. Sayangnya ritual yang dilakukan di lantai 2 Saur Raja Malangga ini dilakukan dengan sangat tertutup dan hanya para raja dan kerabat saja yang boleh mengikutinya. Kabarnya di lantai 2 tersebut tersimpan 2 buah pusaka yang sudah berumur ratusan tahun. Menurut sejarahnya, pusaka tersebut dibawa oleh seorang putri yang dibuang dari kerajaan Luwu karena penyakit kulit. Ada beliaunya ini. Nah, kita mau nanya-nanya Pak Ustadz ya dan Mbak Memes. Sorajo Malangga itu apa sih Pak? Soraja Malangga yaitu adalah rumah adat Bugis, tempat pusaka yang berlantai 2. Ya, tempat pusaka. Pusaka. Pusaka itu maksudnya ya senjata ya. Iya. Dari raja yang keberapa? Tahun berapa raja? Sebelum terbentuknya kerajaan Wajo, ini ada pusaka dari kerajaan Lu. Adalah anak kerajaan Lu yang datang ke Wajo, itulah yang menjadi primus inter pares kerajaan Wajo. Apa itu primus inter pares? Ibu negeri. Oh, ibu negeri itu. Kerajaan Wajo. Ini dulu tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya raja dulu. Tempatnya tinggalnya raja itu di sini aja atau mungkin ada di tempat-tempat lain? Masih banyak tempat yang lain tempatnya. Karena kerajaan Wajo adalah kerajaan demokratis. Oh iya. Kalau ini tempat rajanya sama permaisuri atau raja dulu punya istri-istri banyak? Istri raja banyak. Kalau Wajo tidak mengenal istrinya biasa banyak, tetapi di lain tempat ditempatkan. Selir maksudnya. Ya, selir. Jadi raja. Betul, selir. Selir. Oh, enggak mengenal. Karena tidak mau Tetap istri. sembunyi tetap Terang-terangan gitu ya. Berarti tidak selir terang-terangan, tapi yang di sini yang permaisuri asli. Iya. Tapi sana asli tapi ditaruh di tempat-tempat Ada lain. juga istana dibikinkan. Oh, dibikin di sana masing-masing istrinya ya. Oh, ada Tapi berapa? kali itu menjadi raja-raja di daerah kecil. Nah, kalau begitu daripada penasaran, kita masuk aja boleh diizinkan? Boleh. Nah, pemirsa seperti apa yang ada di dalam, ikuti terus Mr. Tukul Jalan-jalan. Iya, Pak Dirman. Oh, saya pernah dengar nih kabar-kabar burung. Burung itu kan terbangnya kacau. Ini kabar burung. Jadi pernah nggak ada raja yang punya istri sampai hampir 100 sampai puluhan lah gitu. Ada. Ada? Iya, ada. Namanya, asal jangan namanya Pak Dirman loh ya. Iya, bukan. Bukan. Namanya Ishak Manggabarani. Ishak Manggabarani. Istrinya banyak karena turunannya juga banyak mengaku bahwa leluhurnya dari sini. Itu 100 istri banyak banget ya. Dan ini Pak Ustadz kalau dalam Islam sendiri tuh gimana sih punya istri lebih dari 4 demi memiliki keturunan itu gimana hukumnya? Wah. Ini saya lagi sohib sama Mas Tukul nih. Nih, saya cerita nih. Begini nih Mas Tukul. Di dalam Islam itu sebenarnya boleh memiliki istri lebih dari 1. Merindu. Yes. Jadi istilahnya dalam salah satu firman Allah diceritakan boleh 2, 3 atau 4 ya. Nah, cuma untuk masuk ke 5 itu yang dilarang. Tapi kalau sebenarnya syarat untuk seorang laki-laki menikah lagi tuh syaratnya apa? Kan kalau Nabi Muhammad SAW kan menikah lagi menikahi janda-janda miskin, yang tua gitu kan. Nah, ini syaratnya yang sebenarnya yang baik tuh apa? Di situ diperlihatkan bahwa Rasul itu sebenarnya menikah itu yang dinikahi bukan menikah karena nafsu. Ya. Tetapi untuk mengangkat derajat. Ini Rasul. Mengangkat derajat, Mas Tukul. Ini Rasul. Ini Rasul, Mas Tukul. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau Rasul memang yang dinikahi adalah janda-janda tua di mana beliau insya Allah tidak, mohon maaf tidak berhubungan juga. Jadi hanya disuruh oleh Allah Ta'ala dinikahi, hanya diangkat derajatnya. Seperti Dan itu. juga sebenarnya kan harus adil ya Pak Ustadz ya. Ya, adil. Asal muasal kerajaan Wajo itu seperti apa sih Pak, dan
tahun berapa? Monggo silakan. Jadi pemerintahan kerajaan Wajo awalnya berbagai macam sumber yang kita lihat. Salah satu sumber yang paling akurat yang kita lihat ini adalah namanya Lontrak Sukuna Wajo. Buku sejarah lengkap Wajo. Kerajaan Wajo ini diawali tidak seperti kerajaan lain muncul di kerajaan lain diawali dengan model Tomanurung. Artinya orang yang turun dari kayangan memimpin. Di Wajo ini adalah kesepakatan keluarga mengangkat seorang raja. Makanya Wajo ini adalah demokratis. Gitu. Tahun berapa nih terbentuknya kerajaan Wajo? Kalau kerajaan Wajo muncul sekitar 1399. Wah, lebih tua. Ya, 1399. Lalu kerajaan Wajo ini asalnya dari ada yang dinamakan dulu kerajaan Cinotabi. Cinotabi inilah yang turun-temurun. Lalu ke kerajaan Cinotabi kelima, yaitu dua pemerintah sah dalam suatu kerajaan. Ini dinamakan pemerintahan kolegial. Nah, ini dua pemerintah sah sehingga bisa bertahan hanya kurang lebih 2 tahun karena ada perlakuan hukum yang tidak benar, yaitu memutuskan perkara tanpa meminta keterangan dari saksi dan korban, sehingga diputuskan perkara orang Wajo waktu itu tidak mau ada meninggalkan hukum adat. Ada istilah orang di sini yang dumpuan langit harus dibakar. Wah, gitu. Maka semua orang tinggalkan Cinotabi, membuka perkampungan baru namanya di Boli. Di Boli inilah berkembang kerajaan Wajo dan di situ mulai yang dinamakan kerajaan Wajo dengan membuat satu perjanjian antara raja dengan masyarakat dan diwakili oleh tadi primus inter pares. Ya. Pak, kalau kerajaan Wajo sendiri itu resmi memeluk Islam itu tahun berapa ya? Dan siapa raja yang pertama masuk Islam? Tahun 1610. 1610. Lalu Raja Wajo yang diislamkan waktu itu namanya Lasangkuru Fatau. Setelah Islam diberi nama Lasangkuru Fatau Mulajaji Sultan Abdurrahman. Oh gitu, Sultan Abdurrahman. Dalil seperti apa pemerintahan harus dijalankan? Iya, sebenarnya dalam Islam sendiri pemerintahan itu memang nggak cuma pemerintahan, semua persoalan itu harus dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Salah satu ayat, potongan ayat dalam surat Ali Imran itu wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu di dalam segala urusan dunia. Dan itu ajaran Islam memang dalam Quran sudah dianjurkan seperti itu. Luar biasa. Nah, Pak, ini mau tanya kalau misalnya ada yang bersalah gitu ya, ada yang mencuri, ada yang melakukan tindak kriminal lain, itu dihukumnya secara hukum apa? Islam atau hukum kerajaan atau penggabungan? Kalau hukum yang dilakukan itu adalah hukum kerajaan ya. Kayaknya serem hukumannya. Ada orang kalau di sini dulu yang melakukan hal-hal tingkat asusila yang begitu biasa ada istilah orang di sini ya dumpuan langit harus dibakar. Wah. Nah, kalau dibuang itu kesalahannya apa sampai dibuang kayak gitu? Di sini bukan dibuang secara fisik, tapi namanya di sini mati siri. Harga dirinya tidak ada, dianggap sama dengan mati gitu sama dianggap bukan lagi manusia. Semua yang melakukan tindak adat yang besar seperti mencuri, membunuh, itu akan diberikan hukuman yang diberi ya istilahnya mati siri. Artinya
harga dirinya tidak ada. Jadi tidak perlu dihormati, maksudnya seperti itu ya. Iya. Oh, ya kalau hukuman itu kan sebenarnya di dalam Islam itu kan lebih ngeri lagi. Kalau maunya mencuri itu ya potong tangan. Betul. Kalau maunya berzina itu ada saksi 4 dilempar batu sampai meninggal. Ya, seperti itu dirajam istilahnya. Kalau korupsi Pak Ustaz? Kalau korupsi sama, itu juga kalau bisa dirajam aja. Ini saya yang ngomong saya yang ngomong dirajam aja itu. Ya. Ya. Sebenarnya ada salah satu, kalau dibakar itu fokusnya itu kan sebenarnya mati ya. Kalau dibakar itu fokusnya mati. Nah, cuma di dalam Islam, dalam hukum yang ujungnya kematian kayak membunuh, kemudian keluarga yang membunuh itu tidak memaafkan, berarti kan dikisos nih. Dan itu dipacung. Nah, dalam unsur kalau mamanya dalam unsur memenggal, memancung ini, yang dibakar ini tidak boleh, karena pada waktu dibakar ini dia kesakitan, tidak boleh. Harus langsung. Di dalam Islam harus set gitu aja. Jadi Langsung, dia tidak punya pikiran, aduh sakit sekali gitu. Disiksa dulu nggak boleh. Makanya kalau dalam Islam, dalam menyembelih kurban pun sama, tidak boleh kita menyakiti. Cengek gitu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, Pak Jerman, ambil jalan betul. Ini kan sebelum masuk Islam kan animisme ini. Nah, saya mau nanya, ada nggak sisa-sisa ritual animisme di daerah sini nih? Tahun 2003 terakhir diadakan ritual di sini namanya. Di sini, Pak Dirman. Pencucian pusaka. Dari ini rekan-rekan tim Mister Tukul Jalan, boleh nggak kita ke atas? Naik ke atas. Sebenarnya orang Wajo dari dulu mengenal demokrasi, maka untuk proses naik ke atas harus di persetujuan semua keluarga. Keluarga banyak di daerah lain. Ya. Jadi pusaka ini dalam naskah diceritakan bahwa ada salah satu putri Datulu. Namanya Datulu adalah raja di Lu. Oh, iya. Namanya Lama Lalai punya anak sakit kulit. Namanya Weta Dampalye. Dia ke Wajo berobat. Setelah sampai di Wajo, inilah yang membawa pusaka ini. Siapa yang kasih dan Laula Balu yang ini perempuan ini. Oh gitu. Ya, yang perempuan ini. Lalu Perempuan yang sakit kulit itu tadi. kulit ada pusakanya. Setelah sampai di Wajo berobat, dijilat oleh kerbau belar, lalu sembuh katanya dari sakit. Tapi itu bukan jelmaan dari gitu. Itu benar-benar binatang kerbaunya. Kalau ini mungkin suatu penjelmaan. Dilihat dari namanya, Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husyaini dipercaya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW ke-20 dan juga merupakan leluhur dari Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Nah, Pak Dirman, kita mau nanya. Di antara raja-raja ini ada nggak yang paling terkenal nih, paling dijadikan fenomenal? Ya. Fenomenal. Ada raja yang paling terkenal di sini dan umur masih 26 tahun menjadi masih raja muda. di kerajaan luar, yaitu Lamaduk Kelang pernah menjadi Sultan Pasir, Pasir daerah Kalimantan mana? Timur. Hebat ya. Oh, Pasir Penajam. Penajam ya, Kalimantan Timur. Jadi itu yang paling fenomenal Kita ya. ke sana makamnya. Di daerah mana? Di dekat dari sini. Ada loh. Penasaran pemirsa di mana tempatnya pahlawan yang usia 26 tahun tapi dia bisa menjadi sultan di Kalimantan. Ikuti terus Mister Tukul. Jalan-jalan. Nah pemirsa, sebelum kita menuju ke makam Raja Wajo yang kini menjadi pahlawan nasional, Pak Sudirman akan membawa kita menuju ke makam Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husyaini dan Masjid Kuno Tosora. Menurut sejarahnya, Syekh Jamaluddin ini sudah ada di Wajo sejak abad ke-12 dan meninggal pada abad ke-13 tepatnya tahun 1320. Kabarnya Syekh Jamaluddin ini tidak menyebarkan agama Islam secara langsung, namun dengan memasuki adat istiadat setempat dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.
Oleh karena itu, walaupun masih menganut animisme, ternyata sebelum Kerajaan Wajo berdiri, perilaku seperti bermusyawarah, tidak boleh makan babi, menyembah kepada Allah dengan bersujud, menikah dengan penghulu, dan dengan mahar mata uang Arab sudah diterapkan oleh masyarakat setempat. Jika dilihat dari namanya, Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini dipercaya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW ke-20 dan juga merupakan leluhur dari Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Sehingga tak heran jika makam beliau sering didatangi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya itu, tepat di samping makam beliau terdapat sebuah masjid yang dibangun pada 1621 oleh Raja Wajo ke-15. Namun sayangnya, masjid termegah yang dibangun dengan batu dan putih telur ini ikut hancur ketika Belanda menyerang secara bertubi-tubi ke Kerajaan Wajo. Walau demikian, kini Masjid Kuno Tosora menjadi salah satu peninggalan purbakala yang hingga kini dilestarikan berikut dengan makam Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Beliau. Ya. Yang ini siapa? Raja Wajo yang Ini. turunannya tadi yang di rumahnya kita datangi tadi yang Ini kayak- Seraja Malangga. Ini kayak ini apa namanya Meriam ya ini? Ya Meriam. Kenapa kok dikasih Memang Meriam? beliau di samping sebagai raja, dia juga sebagai pejuang sehingga nisannya di Ini Meriam. Meriam. Kerajaan Wajo itu kan terbentuk tahun abad 14, tapi beliau kok ini abad 13. Ini lebih duluan mana nih? Ya, lebih duluan ini Wajo terbentuk tadi 1399. 1 tahun lagi abad ke-14. Ya. Sementara beliau ini keberadaannya di Wajo adalah 1320 meninggal di Wajo. Oh, berarti selisih 80. Ya, 89 tahun. Ya, betul. Nah, monggo Pak Ustaz tanya. Ada rumor nih Pak Sudirman bahwa beliau ini adalah cucu Nabi Muhammad yang ke-20 barangkali ya. Itu benar nggak sih Pak Sudirman? Kalau kita lihat silsilah dan semua penulis menyebutnya bahwa Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain ini adalah dari dinasti Fatimiyah. Ya, dan dia berpan Husain. Berarti dari cucu Nabi yang dari Husain. Nah ini kalau kita lihat silsilah panjang itu beliau adalah turunan ke-20. Gitu. Ya, Pak Ustadz, Ime kan sering ya, maksudnya tahu melihat gitu di media manapun apapun. Kalau wajah Rasulullah itu biasanya disamarkan gitu, Itu kan mungkin buat menghindari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai turunannya karena itu mukanya mirip gitu kan. Itu fenomena seperti itu kayak gimana tuh, Pak Ustadz? Ya memang yang jelas Kalau yang kayak gini nih. sebenarnya dari sisi kenapa kalau dalam suatu cerita, baik cerita itu dari negeri Arab sendiri, cerita tentang Rasul itu pasti wajahnya selalu disamarkan. Itu karena apa? Karena nggak usah saat ini, zaman dulu pun setelah peninggal Nabi juga orang yang melukis sesuatu yang bernyawa itu kan dilarang. Sehingga pada waktu melukis cerita umpamanya kalau itu memang Rasul itu hanya cuma ditulis Muhammad. Umpamanya Rasul naik onta ya ada ontanya tapi di atasnya ditulis Muhammad gitu aja. Jadi kenapa disamarkan? Karena yang ditakuti adalah kalau gambar itu nanti akan menjadi patokan bagi orang-orang yang akan menjadi musyrik. Jadi wajahnya Nabi Muhammad itu kayak begini nih, ada jenggot, ada ini, akhirnya dipatungkan. Nah, kalau dipatungkan nanti taruh di rumah. Nanti akhirnya nyembahnya patung itu taruh di depan sajadah. Lah akhirnya kan nyembah patung akhirnya. Jadi sesuatu yang memang dilarang itu buntutnya mau seperti itu. Wah biasa. Jadi memang dilarang. Tapi kalau menjabarkannya ini memang luar biasa ya. Kalau makanan itu sudah dilarang,
itu memang sudah larangan. Kayak umpamanya dalam Quran diceritakan bahwa diharamkan seorang muslim itu memakan bangkai, darah, dan babi. Jadi begini, sebelum Raja Wajo ke-12 masuk Islam, Lasangku Rupatau, ada Raja Wajo ke-11. Itu pernah menceritakan bahwa ini perilaku Islam beliau ketahui sebelum Wajo menerima Islam secara kerajaan. Yaitu Lamungkace atau Udama. Apa itu? Itu Raja Wajo yang memerintah kurang lebih 40 tahun lamanya memerintah. Dia pernah bermimpi ke Jazirah Arab. Bahkan dia Itu bermimpi itu Pak. bermimpi. Iya. Beliau ini bermimpi dia pernah ke Arab. Lalu dia melihat orang tawaf, Tawaf. melihat orang melakukan sujud. Iya. Tapi orang Bugis memberi istilah macocok bori, hanya katanya kepalanya di bawah, pantatnya di atas. Nungging gitu Ya, namanya ya. Yang Mata orang- tabore, nungging maksudnya. Orang Bugis bilang itu. Lalu ini katanya adat yang baru nanti masuk ke Wajo. Oh, berarti anggap Ya. aja itu hidayah ceritanya. ya. Oh, Masuk ke Wajo, ada orang yang bertanya, apa ciri-ciri nanti itu? Ciri-ciri pertama, dilarang bersinah. Setuju saya. Yang kedua, dilarang berjudi. Itu kan Ya. Yang ketiga, dilarang makan babi. Nah, Pak Ustadz, ada makanan-makanan yang dilarang oleh ajaran Islam ini. Nah, terus tapi ada sewaktu-waktu karena untuk penyembuhan atau kesehatan, dia terus makan terus gimana nih Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kalau makanan itu sudah dilarang, itu memang sudah larangan. Kayak umpamanya dalam Quran diceritakan bahwa diharamkan seorang muslim itu memakan bangkai, darah, dan babi namanya. Nah, itu memang sudah dilarang, jadi sudah baku, tidak boleh dimakan. Tapi memang juga diceritakan kecuali darurat. Darurat itu tidak ada makanan lain kecuali ada babi. Tidak ada apapun di situ yang dia makan. Dan dia kalau tidak makan mati. Nah, itu masih boleh. Tapi setelah dia tuh lihat ayam, ya makanlah ayam. Jangan setelah makan babi enak, seneng nanti. Jadi setelah itu tidak boleh. Kemudian untuk obat-obatan, zaman sekarang, ini ceritanya zaman sekarang nih ya. Zaman sekarang, obat-obatan itu sudah, menurut saya itu sudah canggih sekali. Jadi alat-alat yang canggih ini insya Allah bisa memilah-milah atau bisa membuat obat-obatan yang sebenarnya notabene tidak diambil dari salah satunya adalah babi. Sebenarnya bisa. Nah, disinilah yang kita harus berpikir dan kepandaian negara yang mayoritas muslim itu harus mengejar. Pemerintahannya itu harus mengejar obat-obatan mana yang memang dihalalkan secara Islam. Itu negaranya yang mengejar. Sehingga sang negara atau pejabatnya inilah pejabat yang bijak istilahnya. Jadi disitulah nanti ada keterkaitan bahwa pejabat-pejabat ini melindungi masyarakatnya dari melakukan perbuatan memakan sesuatu yang diharamkan. Itu yang bagus. Nah, Pak Dirman, kita mau nanya ini agak serius sedikit nih memang. Kalau bangunan di belakang kita ini sekarang ini bangunan apa sebenarnya kok kelihatannya kok sangat lama sekali bangunan ini? Ini Masjid Tua Tosora. Oh, Masjid Tua Tosora. Yang bangun siapa itu, Pak Sudirman? Yang bangun ini Aruma Tua Wajo ke-15, yaitu Lapakalongi. Kita ke sono dulu, boleh? Monggo. Nah, pemirsa Mister Teguh Jalan-Jalan, ini hampir sama waktu saya liputan di daerah Banten, Serang sana ini. Ini ada masjid yang, iya, kita ada masjid yang cuma hanya sisa ininya aja. Nah, Pak, kenapa masjid
Toa Tosara ini dibangun di wilayah ini bukannya di kota Sengkang. Sengkang itu di belakang menjadi ibu kota. Di sini dulu ibu kota kerajaan. Ini ibu kota kerajaannya dulu ya? Kerajaan. Dan yang tadi kita ceritakan awal mula kerajaan Wajo mulai dari utara di sana ada kurang lebih 3 km dari sini. Itu daerah asal mula kerajaan Wajo. Jadi di sini adalah pusat kerajaan. Ya. Dan di sini banyak benteng-benteng kerajaan dulu, ya, pertahanan. Ya. Nanti tahun 1670 baru dipindahkan ke Sengkang karena dihancurkan oleh VOC. Yang mana yang dihancurkan? Ini kampung ini. Kampung ini termasuk masjid ini juga? Termasuk masjid ini benteng di sana, termasuk ini juga dihancurkan VOC. Dihancurkan. Dihancurkan tuh pakai pukulan, pakai bom atau pakai perang. bom? Orang waktu itu perang. Iya. Jadi hancur Tosora waktu itu karena Wajo sekutu dengan Goa. Perjanjian Bungaya, ya perjanjian Bungaya dulu itu yang membuat impasnya ke Wajo. Ini sepertinya bekas-bekas museum. Ini banyak nih. Itu bekas apa itu, Pak? Hitam-hitamnya. Iya. Tiang Ini bekas tiang tapi terakhir rehab diperbaiki masjid itu tahun 60-an. Masa DITI terakhir diperbaiki. Itu diperbaiki jadi masjid. Diperbaiki masih digunakan salat Jumat. Tetapi karena masyarakat sudah bangun masjid yang bagus, maka sekitar tahun 60-an maka dipindahkan ke situ. Maka aktivitas ini tinggal menjadi kepurbakalaan. Monggo. Ya, masjid ini dibangun tahun berapa ini Pak Sudirman? Masjid ini dibangun diperkirakan sekitar 1621. 1621 ya. Cukup tua juga. Bahan bakunya apa ini? Bahan baku awal yang dibangun ini menurut cerita masyarakat bahwa terbuat dari kuning telur, dibuat dari ini, Putih telur. putih telur. Ini Pak Ime pengen nanya loh, ini kan bangunan baru ya? Ya. Kenapa nggak diterusin sampai ke sini aja? Ini cuma sampai sini doang? Ini cuma nggak ini sampai ke sana diperbagus lagi. Kenapa nggak ada keinginan seperti itu gitu? kalau ada orang dari jauh pengen Nazar. nazar di sini, maka dia di dalam masjid ini, maka ini yang sering dilakukan. Ini berarti sering Tetapi ada orang bangunan datang ini kan begitu. ada pelarangan untuk membangun baru. Ini dilindungi oleh Pusaka alam. Jadi ini dilarang untuk dibangun baru. Hanya di sini saja aktivitasnya banyak di sini. Sebagai purbakalaan ya. purbakalaan. Situs Situs purbakalaan. ya betul. Kenapa kadang-kadang orang datang ke sini melakukan sholat di sini? Nah itu Pak. Tujuannya apa mereka? Iya. Saya kira tujuannya itu tidak lain macam-macam adalah untuk lebih mengenang ini masjid sebagai yang dibuat oleh leluhurnya, dan di situ masih dianggapnya bahwa bangunan ini adalah bangunan tua, dan untuk leluhurnya itu supaya amalnya dapat diterima, maka dia melakukan di sini. Tidak ada tujuan jelek gitu tidak lah. ada tujuannya. Nah Pak Ustadz, sebetulnya kriteria apa sih sebuah tempat bisa digunakan untuk sholat? Iya. Untuk sholat itu sebenarnya semua tanah yang ada di muka bumi ini bisa dipergunakan untuk sholat. Kecuali tanah-tanah yang ada kotoran yang najis, itu memang tidak boleh. Kandang kerbau nggak boleh untuk sholat. Tempat-tempat tertentu, umpamanya kubur, itu juga nggak boleh untuk sholat. Nggak boleh. Jadi kalau mendoakan boleh, makanya sholat nggak boleh. Jadi kita harus memahami semua tempat boleh. Kemudian yang satu lagi yang lebih agak frontal itu tidak boleh sholat di tempat peribadatan lain. Pak Ustadz, Ya. kan kata Pak Ustadz, semua tanah di atas muka bumi ini boleh dipakai untuk sholat ya. Tapi kenapa akhirnya
adalah sebuah masjid yang dipakai untuk sholat pada akhirnya. Itu kenapa loh Pak Ustadz? Sebenarnya dalam Quran sudah dijelaskan bahwa kalau sholat berjamaah itu kan derajatnya lebih tinggi, 27 derajat. Itulah salah satu hal di mana dibangunnya sebuah masjid untuk tempat sholat. Yang jelas pertama tujuan dibangunnya masjid untuk sholat. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk silaturahim, kemudian memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Jadi saudara yang dari jauh itu bisa bertemu di sini, sehingga itu kelihatan bagi orang yang tidak menyukai Islam adalah orang Islam itu rukun, gitu. Kemudian bisa juga masjid itu dipergunakan untuk menjalankan muamalah yang lain. Yang jelas yang dilarang oleh agama di dalam masjid adalah jual beli seperti yang di pasar, itu diharamkan. Nah, pemirsa, sangat bermanfaat sekali toh tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan di bulan Ramadan ini. Nah, gimana kalau sekarang kita ke makam Lamadu Keleng, raja yang paling fenomenal. Sekarang siap? Nah, pemirsa, kita akan menuju langsung ke tempat makam Lamadu Keleng yang paling fenomenal di Kerajaan Wajo. Seperti apa energi atau situasi yang ada di situ? Pasti penasaran? Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Beliau dipanggil untuk pulang ke tanah kelahirannya di Wajo karena saat itu kondisi Wajo dalam tekanan dari kerajaan Bone dan Belanda. Di antara semua raja Wajo, ada seorang raja yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Beliau bernama Lamadu Keleng. Menurut sejarahnya, raja yang memimpin kerajaan Wajo pada tahun 1713 hingga 1737 ini sempat memimpin kerajaan Pasir di Kalimantan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, beliau dipanggil untuk pulang ke tanah kelahirannya di Wajo karena saat itu kondisi Wajo dalam tekanan dari kerajaan Bone dan Belanda. Beliau sendiri dijadikan pahlawan nasional karena sejak umur 14 tahun, Lamadu Keleng ini selalu konsisten dalam memerangi para penjajah. Tepat di sebelah makam Lamadu Keleng terdapat makam Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan raja ke-14 kerajaan Kutai Kartanegara. Menurut sejarahnya, beliau menyerahkan tahtanya untuk membantu mertuanya Lamadu Keleng memerangi Belanda di Wajo. Namun dalam perjalanan untuk menghukum kerajaan kecil yang bersekutu kepada Belanda, Sultan Aji Muhammad Idris terkena perangkap. Kudanya terperosok ke danau yang sudah ditancapkan puluhan bambu runcing. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata sampai dunia nyata, saya masih bersama Ustadz Danu, Ime. dan Pak Dirman, dan sekarang saya kita udah di depan makam pahlawan nasional Lamadu Keleng. Nah, Pak Dirman, kita ngobrolnya enak di sini apa di sana nih? Kita enaknya masuk melihat langsung aja ya. makam beliau. Gimana? Boleh. Yuk, Siapa mari. takut? Kita masuk ke makam Lamadu Keleng. Itu terus Mister Tukul Jalan. Jalan-jalan. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia. Yang mana nih Pak Dirman, yang nama makamnya Pak? Itu Lamadu Keleng. Nah, pahlawan nasional. Ini kabarnya yang mana nih? Yang Lamadu. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Pak Ustadz, ini sebelah kanan. Kalau yang kiri? Sultan Muhammad Idris, Sultan Kutai. Oh, berarti ada korelasinya, ada hubungannya. Menantu. Ya? Oh, yang menantu yang mana? Menantu. Kenapa beliau diberi gelar pahlawan nasional ya, monggo? Karena satu-satunya pejuang
di Sulawesi Selatan yang tidak pernah kompromi dengan penjajah. Woi, pantesan dikasih gelar. 7 kali perang, 6 kali menang, 1 kali draw. Beliaunya ini. Ya, beliaunya. Kayak main bulu Main bola ada. Ini kira-kira meninggalnya karena apa loh Pak? Beliau meninggal karena sakit. Karena sakit, bukan karena perang ya Pak meninggal, bukan ya? Pak Dirman, ini pahlawan kita ini Lamadu Keleng ini punya kesaktian apa ini selama hidupnya? Luar biasa kesaktian yang dimiliki. Sewaktu masih hidup Ya. beliau umur 14 tahun, dia diikutkan oleh pamannya yang sebagai Raja Wajo waktu itu, ada Kebone, mengikuti ini. Kebetulan orang Bone dengan orang Wajo terjadi perselisihan, dan beliau menurut saksi mata melihat pada waktu itu terjadinya pertikaian situ, dia paling banyak yang dibunuh. Sehingga beliau ini mau diperhadapkan dengan pengadilan adat di Bone, sehingga beliau melarikan diri sampai di Pasir, bahkan ke Johor dengan Singapura, lalu ke Pasir. Sampai di Pasir itu dia mengawini anaknya Sultan Pasir dan menguasai dan diangkat menjadi Sultan Pasir tahun 1726 sampai 36 10 tahun. Umur 26 tahun sudah bisa menjadi sultan di daerah orang. Banyak makhluknya, makanya kelihatan di sini kayaknya melukisnya bukan melukis secara head to head, tetapi melukisnya pakai ada sesuatu yang datang dilukis. Karena foto ini banyak penunggunya. Menurut saya ada yang aneh. Ini menurut saya. Foto ini, foto Lamadu Keleng ini, ini foto pelukis keluarga atau orang lain yang melukis, bukan dari keluarga Pak Sudirman. Foto ini, maaf, Bukan dari keluarga Lamadu Keleng. bukan keluarga. Cara motonya, cara melukisnya gimana? Apakah Supranatural. Oh, pantesan. Ya, Garisnya ini kelihatan ya Pak Ustadz ya? saya melihat karena di sini banyak makhluknya, makanya kelihatan di sini kayaknya melukisnya bukan melukis secara head to head, tetapi melukisnya pakai ada sesuatu yang datang dilukis. Karena foto ini banyak penunggunya. Nah, Pak, kalau Sultan Muhammad Idris ini meninggalnya kenapa? Sesudah perang, ada daerah yang mengkhianat, yang mau menghukumnya itu adalah beliau atas perintah Jadi Pak Keleng. perjalanan mau menghukum ya? Ya. Oh, Silakan, Pak Ustadz. Bisa nggak dibilang kalau Sultan Muhammad Idris ini mati syahid? iya. Sebenarnya mati syahid itu apa sih? Sebenarnya mati syahid itu ya meninggal dalam kondisi membela agama Allah. Jadi betul-betul ada syariat yang harus dibela. Nah, persoalannya kalau di negara kita ini kan negara yang agamanya pada waktu itu kan masih campur aduk istilahnya. Jadi antara Hindu, Islam, animisme, Islam itu kan campur aduk. Sehingga di sini wallahu alam bisa saja beliau sebagai seorang raja ada arogansi. Namanya raja, namanya punya jabatan, ada arogansi untuk menjadikan kerajaannya nambah. Nah, tetapi ada suatu hal yang positif di Lamadu Keleng ini untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Di sini tidak bisa dikatakan bahwa ini membela syariat Islam, tetapi ini adalah kebijaksanaan. Nah, meninggalnya ini masih meninggal umum, tidak bisa dikatakan meninggal Mati syahid. mati syahid, tidak bisa dikatakan seperti itu. Pak Ustadz, kalau tadi kan belum bisa dibilang mati syahid ya, karena belum jelas untuk memperjuangkan agama atau apa ya. Kalau banyak yang bilang kalau meninggal dengan cara melahirkan, sesudah melahirkan itu masuk ke dalam kategori mati syahid apa enggak?
Memang sebagian dari ulama menggambarkan seorang ibu yang melahirkan anaknya. Ini sebagian loh ya, bukan seluruh ulama. Seorang ibu yang melahirkan anak, kemudian si ibunya meninggal, ini dikatakan mati syahid. Tetapi kalau menurut kacamata penyakit yang ada saat ini, bisa aja memang seorang ibu itu melahirkan anak, meninggal, itu banyak hal, banyak kasus. Kasusnya umpamanya, ini saya minta maaf, bisa aja ibunya ini dulunya cenderung emosional. Di dalam keluarga itu cenderung emosional, cenderung berani dengan suami. Nah, suatu ketika ini bisa saja ini kan haknya Allah Ta'ala. Jadi pada waktu melahirkan anaknya, si ibu ini diambil oleh Allah Ta'ala. Tapi ya seperti itu juga, wallahu alam, apakah itu bisa dikatakan mati syahid. Padahal sehari-harinya umpamanya berani sama suami, arogan, mendikte suami, merongrong. Nah, seperti itu kan nggak bisa dikatakan mati syahid, walaupun beliau melahirkan anak. Satu sisi melahirkan anak itu memang suatu amal soleh yang mulia, tapi sisi lain dia harus belajar untuk menjadi seorang ibu, seorang istri yang soleha, harusnya itu. Tapi kalau memang dia seorang ibu yang soleha, sama suami baik, ini benar baik, kemudian beliau melahirkan anak, meninggal, itu bisa baru dibilang mati syahid. Bisa dibilang mati syahid. Mudah-mudahan saya nanti, amin. Gua demen nih Bapak Ustadz, gua demen Bapak Ustadz. Dan ini penjabarannya tuh bijaksana, luar biasa. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada, ini sepertinya sudah kumandang adzan mendekati puasa bentar lagi. Ya. Kalau kita siap-siap mau nanya nih, restoran yang satu piring 60 juta. Wah. Ada. Di mana, Pak? Yang dekat di sini nanti saya antar. Wah, Pasti pilihannya Pak Dirman itu pasti delicious nih ya, lezat dan sedap. Pasti Pak Dirman akan menraktir kita semua. Nah, di mana tempatnya? Itu terus. Mister Tukul Jalan-Jalan. Subhanallah, luar biasa. Makanan udah lengkap sekali ini ya, luar biasa. Nggak ada pepes gajah, nggak ada ya Mbak ya? Pak Ustadz, subhanallah, alhamdulillah. Sudah aja. Ayo kita doa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Monggo, kurmanya dulu. Ayo Mas. Kenapa harus kurma dulu? Ya, ini sunnah Rasul. Jadi pada waktu kita berbuka, makannya kurma 3 biji. 3 biji, padahal 2 sudah cukup ya. Iya, monggo. Aduh, Pak Ustadz, gimana? Gua kalau udah kayak gini, waduh. Alhamdulillah seperti ahli surga. Wah, bersinar. Seperti. Mbak, Apa? itu kan teman-teman gua itu. Itu. Ada Patrick, Karsono, Medi, Giono, Omen lagi. Ini biang keroknya pasti Omen ini. Iya tuh kayaknya ribut-ribut ngapain dia. Bener-bener. Dan main petasan ya. Iya jelas main petasan itu. Kayaknya tuh main petasan di kelihatannya. Waduh. Takut beneran. Takut beneran. Aduh. Ini kok. Diam. Aduh.
berisik, aduh. Salah saya. Meleleh tapi yang berdonor. Maaf. Mau berantem. Aduh. Ya, ini apa-apaan nih? Lagi mau terawih, Pak. Aduh. Ini duluan, Bos. Kalau sudah Mas Tukul. Kalau mau melerai itu jangan membela salah satu, nggak boleh. Pak Ustadz, gimana hukumnya itu? Pak Ustadz nggak boleh, Mas Tukul ya? Iya, harus satu-satu. Mana sih pihaknya satu? Mana sih pihaknya? Nih, lo kok biangnya ini? Yang Melerai kedua kok mana ini? membela salah Berdua satu, ini. Nah, nggak boleh. ini nih, harusnya kalian sendiri kan berteman sebenarnya. petasan saya apa? Astagfirullahaladzim. Ya sudah, nanti gini aja. Jangan bercanda. Bandel ya. Udah kalau mau terawih mah terawih aja. Udah nanti main-mainnya ini kan temenan. Kalau memang istilahnya kamu nggak punya apa namanya? Ini petasan ini nggak punya petasan nih. Minta yang baik, minta yang baik. Nanti kalau memang nggak dikasih ya sudah nggak terima kan bukan petasannya. Kalau mamanya nanti kurang minta sama Om Tukul. Saya duit bukan untuk main bakar-bakaran petasan, untuk digunakan beli buku belajar. Waduh. Atau harus kita tabung untuk Iya. beli mobil mewah apa gimana? Tabung untuk kuliah lagi. Ditabung untuk Alhamdulillah. nikah lagi. Sekarang berjabatan tangan, saling maaf-maafan. Sebentar lagi kan Syawal. Iya, bentar lagi. Pelukan, ciuman, jidat. Aduh. Pelukan jidat. Temen. Iya. Pelukan. Ayo. Ayo kalau gitu kita sekarang Terawih ya. terawih ya, sholat biar supaya keluar asap di kepalanya masing-masing. Itu sadar, tahu ya. nggak di masjid itu imamnya sudah nunggu kita. Iya loh. Nggak belum dimulai kasihan imamnya. Kalau gitu kita sholat ya, terawih ya. Nah, pemirsa, ambil tontonan Mr. Tukul yang positif, yang negatif jangan diambil. Ya, kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, pasti juga ada mitos-mitosnya. Itu terus Mr. Tukul jalan-jalan.